Selamat bertemu kembali, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam program Roti Hidup. Semoga kita semua mengalami keadaan sehat, kita semua menikmati damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan kami tunduk, mengangkat syukur dan pujian kami kepadamu atas kasih dan kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk hidup karunia-Mu, bersyukur untuk segala yang kami perlu yang Tuhan beri, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan buat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu saat ini, berbicaralah kepada kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus mendengar-Mu dan juga mengerti kebenaran-Mu, dan berikanlah kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Ampunkan dosa kami, dengarkan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bilangan pasal 24 ayat 1-9 sesuai dengan renungan harian Toraya. Bilangan 24 ayat 1-9 sabda Tuhan demikian. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbahnya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Bersikaplah seperti Bileam. Saudara-saudara, dalam kehidupan nyata sehari-hari, kita kadang menyaksikan ada orang, termasuk orang Kristen, yang susah melihat orang sukses dan berhasil, dan lebih senang melihat orang susah dan menderita. Inilah yang terjadi pada Balak, raja orang Moab, yang memanggil Bileam untuk mengutuk orang-orang Israel yang sementara berkemah di dataran Moab. Bahkan Balak meminta kalaupun Bileam tidak mau mengutuk orang Israel, janganlah ia memberkatinya. Sekalipun demikian, dalam pembacaan kita ini nyata bahwa Bileam lebih tunduk pada kehendak Tuhan daripada permintaan Raja Balak. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel atas tuntunan roh Allah, ia mengucapkan berkat dalam bentuk sanjak. Bahkan dalam ayat 9b, Bileam tegas menyatakan bahwa diberkatilah orang-orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang-orang yang mengutuk engkau. Saudara, kita pun diutus ke dalam dunia untuk memberitakan damai sejahtera Allah yang mewujud secara sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal inilah yang juga melatar belakangi lahirnya moto Gereja Toraja menjadi berkat bagi semua. Menjadi tanggung jawab setiap kita untuk benar-benar menghidupi tugas pengutusan kita itu, sehingga baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan pada semua lingkup pelayanan menjadi saluran berkat bagi orang lain,
bukan menjadi batu sandungan. Penggalan lagu Hidup Adalah Kesempatan kiranya tetap menginspirasi kita. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Selamat menjadi berkat bagi semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih betapa kasih-Mu kami alami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Jangan biarkan kebencian atau iri hati atau dendam dalam diri kami menguasai kami, tetapi kami sungguh-sungguh dapat membiarkan damai sejahtera-Mu memerintah hati dan pikiran kami. Kapanpun dimanapun kami berada, Tuhan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, terima kasih untuk semua pendengar firman-Mu saat ini. Berkati mereka satu persatu dalam kehidupan mereka. Tuntun mereka di jalan-Mu selalu dekat kepadamu, menikmati hadirat-Mu, mengalami damai sejahtera dan sukacita-Mu, selalu bersyukur. Karena kami tahu hanya dekat Tuhan kami dapat tenang, hanya kepada Tuhan kami menaruh hidup kami, hanya kepada Tuhan kami dapat menikmati kehidupan di dunia ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, lawatlah orang-orang saat ini yang menderita oleh karena berbagai hal. Luputkan mereka dari segala mara bahaya, sakit penyakit, luputkan mereka dari berbagai tipu muslihat iblis. Bila kami semua dapat menikmati kehidupan yang selalu dituntun tangan Tuhan, kami berjalan pada kebenaran-Mu saja. Bagi yang sementara melakukan perjalanan, Tuhan sertai perjalanan mereka, sama seperti saudara kami Sarce Timbong Tinggi yang bersama keluarga yang sementara perjalanan saat ini, serta mereka dan tibakan di tempat tujuan dengan penuh keadaan selamat. Terpujilah Tuhan, semua jemaat-Mu Engkau pelihara dalam naungan sayap-Mu, dan mereka semua dalam keadaan sehat, menikmati hidup dan bekerja mencari nafkah diiringi berkat Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat.